Assalamualaikum, hai, apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda semua bagaimana cara kita menggunakan kokopit ataupun serbuk kulit kelapa. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui bagaimanakah perkongsian saya kepada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan skip tahu, nanti ada terlepas tip-tip yang penting yang saya akan kongsikan. Jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Saya sudah pasti ramai yang tahu apakah itu kokopit ataupun apa itu serbuk kulit kelapa ini ya teman. Oke, dimana untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda semua bagaimanakah kita menggunakan ataupun cara yang kita boleh gunakan dengan menggunakan kokopit ini untuk dijadikan semada media tanam ataupun bahan lain untuk bagian bonsai kita. Baiklah teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman. Oke, seperti biasa kita kenalkan dulu bagaimana ciri-ciri yang ada pada kokopit ini teman. Kokopit ini adalah serbuk kelapa ya teman. Serbuk daripada sabut kelapa ataupun kulit kelapa yang bagian luar teman. Bila dimasuk ke dalam mesin jadi halus macam ni. Jadi dipanggilkan serbuk kelapa ataupun kokopit. Oke, baiklah teman ya. Oke, kokopit ini teman ya. Oke, kita cerita dulu bagaimana cara kita untuk kita menjadikan kokopit ini ataupun hasil daripada serbuk kulit pokok kelapa ini teman ya. Sabut pokok buah kelapa ini teman ya. Oke, yang pertama kita boleh jadikan sebagai bahan tanam. Oke, untuk dijadikan sebagai bahan tanam teman, kita boleh campurkan ataupun kita kombinasikan atau kolaborasikan dengan media tanam lain. Contohnya seperti tanah pasir kasar, tanah kuning atau tanah bukit teman, kompos ya teman ya. Serbuk bata, serbuk batu bata ya, kita boleh juga, dan juga tanah suci ya teman-teman. Kita boleh gabungkan ataupun tanah di bawah pokok bambu macam itu. Kita boleh gabungkan satu ya. Mungkin nisbahnya satu boleh macam itu ya teman. Oke. Yang kedua teman, kita juga boleh menggunakan serbuk kokopit nih teman ya. Kokopit ini sebagai kita jadikan bahan cangkuk kita untuk kita mencangkuk. Oke, untuk mencangkuk ya teman, bagaimana caranya? Oke, caranya cukup mudah ya teman. Kita terlebih dulu ini tip ya teman, sebelum kita menggunakan kokopit saja teman, ataupun serbuk kulit kelapa ini saja teman. Sebelum kita menggunakan sebagai bahan cangkuk kita, pastikan kita merendam 1 hari 1 malam teman. Kita ambil ya teman, serbuk kokopit ya teman ya. Serbuk ini kita ambil, kita rendam di dalam bekas 1 hari 1 malam ya. Itu adalah cara untuk kita menggunakan kokopit ini teman sebagai bahan untuk kita mencangkuk apa-apa jenis pokok teman, terutamanya pokok itu untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Itu adalah tips bagaimana kita menggunakan kokopit saja ya teman, tanpa mencampurkan media-media lain. Kokopit saja ya teman. Ingat ya, kokopit saja ya. Lainnya caranya teman, kalau kita menggabungkan ataupun kolaborasi, kita kombinasikan, tambahkan dengan media lain. Contohnya seperti tadi ya teman, kita tambah dengan kokopit, kita tambah dengan sepiah sapu bata, kita tambahkan dengan pasir kasar atau pasir kuning, ataupun pasir sungai ya teman, ataupun pasir pegunungan ya. Kita tambahkan dengan kompos. Kita tambahkan dengan tanah bukit macam tu, ataupun kita tambah dengan tanah suci ataupun tanah di pohon bambu ya teman. Kita campur setiap mencari masalah. Kita tidak perlu merendam ya teman, kita langsung campur, tidak ada masalah. Sama ada nisbahnya 1. Contohnya kita menggunakan 5 teman, 1 kokopit, 1 bahagian kokopit, 1 bahagian pasir kasar, 1 bahagian sepiah batu bata, 1 bahagian kompos, dan 1 bahagian tanah suci ataupun tanah di bawah pohon bambu. Itu adalah antara tips-tips yang kita boleh gunakan dengan menggunakan serbuk kokopit ini teman ya. Serbuk daripada hasil mesin sabut kelapa ya teman, jadi halus macam ni. Itu adalah tips-tips ya teman, ataupun cara-cara yang boleh kita gunakan dengan menggunakan kokopit ini. Kokopit ini juga teman ya, mempunyai sifat serap air juga teman, mampu menyerap air ya. Ini adalah sangat baik ya teman, sangat baik untuk membantu pertumbuhan bahan bonsai kita ya. Apabila kita jadikan serbuk kokopit ini sebagai salah satu media tanam kita. Dan serbuk kokopit ini juga teman ya, membantu melancarkan pengaliran air di dalam media tanam kita. Dan yang ketiga, ciri yang ada pada kokopit ini teman ya, kokopit ini juga membantu memberikan udara dalam media tanam kita. Jadi
Apabila di dalam media tanam kita mempunyai udara ataupun oksigen yang cukup, jadi memudahkan perjalanan akar ya, pertumbuhan akar pada bahan bonsai kita nanti. Itu adalah teman-teman, itu adalah beberapa tips ataupun beberapa ciri ataupun beberapa kelebihan yang ada pada kokopit teman-teman apabila kita jadikan kokopit ini sebagai salah satu media tanam untuk bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman-teman untuk perkongsian saya pada kali ini, yaitu bagaimanakah cara kita menggunakan kokopit ataupun serbuk kulit kelapa ni teman-teman, kulit sabut kelapa ni untuk kita jadikan sebagai bahan untuk media tanam bahan bonsai kita ataupun bahan untuk kita membudidayakan ataupun kita menghidupkan ataupun kita menanam bahan untuk kita jadikan sebagai bonsai kita. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Teman-temannya bagi Anda yang juga seorang pemula juga seperti saya ya teman-teman. Mana tahu ya teman, Anda sudah memiliki sebuah kokopit ya dan masih lagi tidak mengetahui bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Dengan perkongsian ini saya berharap ya teman-teman dapat sedikit banyak memberi info dan maklumat dan panduan kepada Anda semua ya. Dan temannya bagaimana kita menggunakan kokopit sebagai media tanam untuk bahan bonsai kita. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa ya teman-teman. Sekiranya Anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada Anda ya teman-teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali mendapat perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya bahan bidang berbonsai. Baiklah teman-teman ya, bagi Anda tuh yang masih lagi belum subscribe teman-teman ya, silalah subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsi ilmu yang manfaat, insyaallah kita juga mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan biasanya teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom, mari kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Teman-teman, insyaallah kita akan mendapat banyak dari dunia sampai akhirat. Amin. Baiklah teman ya, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Salam satu bi, salam bonsai. Bye bye.